Ya, kalau nangis kan manusia ya, semua manusia pasti bisa mengeluarkan air mata. Bagaimana permasalahan hidupnya. Hidup ini kan berputar ya, kadang bahagia, kadang sedih. Semua manusia bersedih pastilah mengeluarkan air mata. Sampai aku tahu 2 bulan yang lalu terjadi sesuatu yang besar di dia. Aku nggak bisa makan. Tapi apakah aku harus bikin story? Gue nggak bisa makan guys, gitu. Karena gue lagi sedih guys. Kan enggak. Alangkah bijaknya juga netizen di Indonesia ini jangan mengomentari, jangan terlalu menghujat baik kedua belah pihak, baik ibu dan anak. Doakan saja yang terbaik. Tidak ada manusia yang tidak punya masalah hidupnya. Tetapi alangkah bijaknya kita juga yang punya hati nurani, apalagi antara ibu dan anak ini, biarkanlah mereka menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu aja sih saran dari saya. Percikan api amarah yang berkobar dalam hati Nikita Mirzani terkait sengkarut problematika sang putri bukan hanya tak kunjung reda, tetapi juga berkembang semakin panas. Bagaimana tidak, walaupun sudah berulang kali menegaskan jika dirinya telah menutup mata terkait tindak tanduk Loli, namun nama Nikita Mirzani masih saja ikut terbawa-bawa. Contohnya, dalam isu kehamilan sang buah hati yang kini ramai diperbincangkan. Parahnya lagi, banyak oknum influencer yang diduga mengajak Nikita untuk buka suara lewat sebuah podcast. Sontak saja, kemarahan Nikita pun pecah seketika. Dan lewat unggahan media sosial, ia pun dengan lantang menolak itu semua. Catat, tidak menerima podcast ngomongin masalah gue. Ambil aja dari sosial media deh. Tapi kalau ditambah-tambahin atau coba-coba ceramahin gue, sumpah, gue korek-korek aib lo pada biar meledak sekalian. Kalau ngomongin masalah orang lain gue mau. Tulis Nikita. Sedang berapi-api. Dah lama gak ribut sama manusia nih. Nyenggol gue, langsung gue seruduk membabi buta. Habis sudah nampaknya kesabaran Nikita Mirzani menghadapi semua ini. Dan dalam unggahan itu pun, luapan emosinya pun terlukis jelas bahwa Nikita Mirzani terlihat sudah benar-benar menutup hatinya untuk Loli, sang buah hati. Banyak tuh komentar yang gue biar gimana pun sebagai seorang ibu gini-gini nggak bisa nggak bisa disamain. Isi otak kita aja beda, nggak bisa. Kalian jadi saya dulu, rasain hidup menjadi saya sampai sekarang, baru kalian tahu, oh gitu. Apalagi orang sudah memilih hidupnya sendiri, ya sudah jangan disangkut pautkan sama saya lagi dong. Saya dari dulu nggak pernah bawa-bawa namanya. Kalau mau berantem sama Mai, berantem aja, jangan bawa-bawa saya. Kalau saya tega, ya dari saya mengandung udah saya gugurin. Saya nggak pernah gugurin kandungan ya. Anak semua saya jadiin, saya rawat. Merawat anak itu kewajiban saya karena saya memilih untuk membesarkan anak dibanding menggugurkan anak. Paham? Otak kalian dipakai netizen. Dia yang berulah kok, gue yang disangkut pautin. Media sosial ini kan memang pada akhirnya jadi seperti sarana ya untuk seseorang berbalas komentar gitu ya, membalas perilaku tidak secara langsung tapi melalui postingan-postingan gitu. Sayangnya memang pada akhirnya postingan ini seringkali menjadi bias artinya atau maknanya gitu, yang seringkali bisa jadi juga disalahartikan gitu. Maksud si pengirim atau penyuntingnya adalah A, bisa jadi diartikan B gitu ya. Kembali lagi karena orang punya beragam perspektif gitu, berdasarkan pengalaman dan pengetahuan mereka gitu. Jadi ya kalau bisa memang hati-hatilah dalam membuat postingan. Kalaupun memang punya sedikit masalah, konflik, ataupun perasaan-perasaan tidak enak gitu terhadap seseorang, ada baiknya memang menyatakan secara asertif gitu dan persuasif secara langsung kepada orang tersebut, memastikan atau paling tidak meminimalisir supaya tidak disalahartikan baik oleh orang yang dituju atau oleh orang lain.
Isu dugaan kehamilan Loli yang mulanya berakar dari desas-desus belaka kini telah berkembang liar hingga menambah panjang perdebatan di masyarakat. Terutama terkait peran Nikita Mirzani yang sejatinya merupakan ibu kandung dari Loli. Tak ayal, pro dan kontra pun mulai bermunculan satu persatu. Ada yang menyalahkan Loli, ada pula yang merasa kejadian ini berawal dari sikap Nikita. Menariknya, perdebatan itu rupanya sampai ke telinga Fitri Sahulteru. Oleh karenanya, ia pun buka suara dan memberi masukan kepada netizen. Apalagi, ia kurang lebih tahu sejarah antara sepasang ibu dan anak itu. Lantas, seperti apa reaksi Fitri Sahulteru mendengar kabar Loli yang diduga berbadan dua? Begini ya, kalau yang kalian maksud sahabat saya yang sedang berseteru dengan anaknya, saya tegaskan dari awal. Ini catat, kalian boleh siarkan. Dari awal terbitnya perselisihan antara ibu dan anak itu saya tidak ingin berkomentar. Karena bagi saya pantang mengomentari urusan rumah tangga dan urusan ibu dan anak. Semua ibu punya caranya sendiri untuk mendidik anaknya. Ya, jadi menurut saya alangkah bijaknya kita yang nggak tahu apa-apa, jangan berkomentar yang memperkeruh suasana hubungan ibu dan anak. Entah itu berita di luaran yang memfitnah saya, menggiring-giring saya, A, B, C, saya tidak peduli. Urusan saya sama Tuhan. Saya tidak pernah mau ada perselisihan antara ibu dan anak di Indonesia ini, itu aja. Anak gue yang pertama kan sudah akhir balik, dosanya udah bukan gue yang tanggung. Jadi kalau dia melakukan hal-hal yang tidak wajar, tidak baik, merugikan diri sendiri, itu kan yang rugi dia sendiri. Alangkah bijaknya juga netizen di Indonesia ini jangan mengomentari, jangan terlalu menghujat baik kedua belah pihak, baik ibu dan anak. Doakan saja yang terbaik, tidak ada manusia yang tidak punya masalah hidupnya. Tetapi alangkah bijaknya kita juga yang punya hati nurani, apalagi antara ibu dan anak ini, biarkanlah mereka menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu aja sih saran dari saya. Tuh gara-gara kalian tuh support itu anak. Jadi begitu, makin besar kepala, makin manipulatif itu. Kemakan lagi kalian kan sama omongan dia. Nah, ya udah terlanjur, gue buka aja sekalian. Udah jadi konsumsi publik, ya sudah, biar dinikmati sama publik. Selesai. Waktu itu anak masih di rumah, masih di dalam pantauan ibunya. Itu anak masih perawan, masih virgin. Karena ibunya nggak mau anaknya kenapa-napa gitu. Tapi setelah udah nggak sama ibunya, ya udah deh, hilang deh perawannya. Saya itu tidak pernah mau dipercaya atau tidak pernah ingin sesuatu yang negatif terjadi di antara semua orang-orang yang saya kenal. Tentu saya inginnya semua positif. Bagaimana orang itu menerima, bagaimana mau menjalani, itu kan kita balikin lagi ke mereka. Tetapi tentu sebagai pribadi, ya saya inginnya semua ya baik-baik aja, positif gitu. Kalau misalnya ada yang berpikir, oh ini gara-gara Fitri, biarkanlah masyarakat yang menilai. Tetapi sekalipun kalian netizen pernah menggiring opini A, B, C, D, saya tetap mendoakan yang terbaik buat kalian. Makanya kenapa gue tuh cari uang, susah payah, malam jadi pagi, pagi jadi malam buat gue tuh. Semua itu kan gue perjuangkan untuk anak-anak gue kelak, supaya nanti mereka mendapatkan kehidupan yang layak, pendidikan yang tinggi, bisa banggakan orang tuanya gitu kan, sekelilingnya, keluarganya, itu aja sih. Cuman ya itu dia, kalau karena sudah terkontaminasi dengan hal-hal buruk, ya gue mau apa? Mungkin kalau anak gue tidak dilahirkan dari rahim gue, mungkin udah jadi gembel kali di lampu merah. Sudah sesakit itu rupanya luka di hati Nikita Mirzani menyaksikan hidup Loli saat ini. Anak perempuan satu-satunya yang begitu dijaga dengan erat dari berbagai pengaruh-pengaruh negatif, kini harus tertimpa masalah besar seperti tudingan miring soal kehamilan. Alhasil, tangisan Nikita Mirzani pun pecah seketika ketika dirinya hadir sebagai bintang tamu dalam acara di salah satu stasiun televisi swasta. Dengan air mata yang jatuh membasahi pipi, berbagai macam keluhan pun habis ia tumpahkan. Mulai dari isu kehamilan yang kini sedang ramai, hingga semua kesulitan menjadi orang tua tunggal. Ini kan manusia ya, semua manusia pasti bisa mengeluarkan air mata. Bagaimana permasalahan hidupnya,
hidup ini kan berputar ya, kadang bahagia, kadang sedih. Semua manusia bersedih pastilah mengeluarkan air mata. Jelas memang kalau ibunya sakit hati dan sebagainya. Tapi kalau si anak ini berusaha untuk minta maaf lagi, datang lagi, berulang untuk kemudian membuat akhirnya ibunya lunak, ataupun kalau nggak ibunya saudara-saudaranya, itu akan jadi lebih baik. Kalau kesalahannya sudah besar, tetap dilakukan beberapa kali dan berulang kali, jangan dihitung. Tapi dia coba untuk kemudian dengan cara-cara berbeda untuk bisa mendekati kembali ke orang tuanya. Dan orang tua di satu sisi harus mengetahui bahwa itu masih tanggung jawab, walaupun di dunia mengatakan ini bukan tanggung jawab lagi, tapi kalau dia kemarin melakukan ini, kesalahannya masih pada masa dia belum bisa dikatakan dewasa, itu masih tetap tanggung jawab orang tua. Jadi sakit hati itu memang bisa dan menurut saya logis, tetapi bahwa kemudian mengatakan bahwa saya nggak mau tahu lagi, ya itu memang harus kita perhitungkan dulu juga tentang kemampuan anak ini untuk survive itu seperti apa. Bukan itu aja, kemampuan anak ini untuk bisa kemudian hidup dengan cara yang benar, bukan cara yang salah. Terlepas dari semua yang telah terjadi, kabar kehamilan Loli sendiri pertama kali dihembuskan oleh Mail, asisten Nikita Mirzani. Ia, melalui siaran langsung media sosialnya, pria yang mengenal Loli sejak kecil itu pun menguak sejuta fakta tersembunyi. Tak lama dari aksi Mail itu, Loli pun buka suara dan membantah semua sentilan yang dituturkan Mail. Mirisnya, Loli sempat pula membalas tudingan itu dengan ucapan-ucapan berbau hinaan pada Mail. Respon tak terduga itulah yang akhirnya mendorong Mail semakin bergairah untuk membongkar sifat buruk Loli. Menariknya, sepanjang aksi saling lempar tuduhan itu berjalan, Nikita tak pernah sekalipun memberi pembelaan atau dukungan pada Loli. Di lain sisi, ia justru membenarkan semua ucapan sang asisten. Iya, gue bakalan rentetin nih semua dari yang pembantunya dia, terus dari yang pembantu ibunya, guru les, itu saya ceritain ya. Oke? Sama kehamilannya dia kita bahas di eksklusif. Oke? Hamil. Oke. Yang Mail ceritakan itu 100% akurat. Apa yang keluar dari mulutnya Mail itu 1.000.000% akurat, benar. Karena dia ada di saat masalah itu terjadi. Jadi nggak ada yang keluar dari mulut Mail itu fitnah atau karang-karangan tuh nggak ada. Aku itu udah nggak ada sama sekali kontakan atau berhubungan sama sekali sama mereka pada. Jadi kalau misalnya ada orang-orang atau Mail ngomong apa-apa tentang aku, jangan ngetekin aku lagi ya, oke? Nanti kalau misalnya siapa si Loli bilang katanya nggak hamil, bohong, ya udah nanti gue bayarin cek kandungan. Kan kalau misalnya abis dikuret itu di bawah 6 bulan, misalnya dia baru kuret masih 2 bulan atau 3 bulan, itu masih kelihatan tuh dinding rahimnya masih basah, masih ada bekas kuretannya, masih kelihatan. Nanti kalau misalnya dia nggak ngaku kalau dia hamil atau dia pernah kuret atau dia udah dikeluarin. Menurut aku tuh Mail orangnya tuh suka ikut campur, sok-sokan, fitnah-fitnah mulu, ya. Kan kalau nggak kayak gitu dia nggak makan. Dia kan kalau kayak gitu disuruhan. Dia kan itu kayak gitu menjalani tugas. Kalau kayak gitu. Kalau nggak kayak gitu ya nggak makan dia. Emang kerja dia apa selain ngebabu? Selain jadi asisten, bisanya ngefitnah orang mulu, ngejelek-jelekin orang mulu. Dia nggak ngeliat apa ya, sendirinya tuh jelek banget sumpah. Mail itu bukan cuma sekedar kawan, dia itu sudah seperti keluarga. Dan sama keluarga gua juga dia sudah dianggap seperti keluarga. Jadi kalau ada yang ngatain Mail itu babu, kayaknya dia harus berkaca. Alah, biarin aja lah, itu bences emang suka ikut campur mulu, suka ngebela orang yang salah mulu, suka, aduh, dia tuh kalau nggak nyenggol-nyenggol kayaknya nggak ini deh, nggak naik deh nama dia deh. Biarin aja lah, urusan dia itu mah, bukan urusan aku. Kalian jangan salah loh, Mail gitu-gitu penghasilannya, orang yang kerja di kantor punya
Orang yang kerja di kantor punya jabatan aja nggak bisa ngalahin gajinya Mail 1 bulan. Itu baru dari IG. Dari IG aja dia bisa dapat 100. Terakhir gue lihat transfer dari Instagram ditransfer ke rekening dia itu 107 juta terakhir. Dan Mail tidak perlu pansos. Karena sebelumnya dia pernah ikut almarhum Olga Saputra itu lama sekali. Bahkan dia jadi orang kepercayaannya almarhum Olga, berarti kan dia orangnya jujur. Dulu Mimi Olga waktu masih hidup, Mail adalah salah satu manusia yang tahu PIN ATM-nya Mimi Olga. Saat itu Mimi Olga tuh pertama kali gue diliatin ATM-nya Mimi Olga. Pas lagi ngambil uang, gue lihat uangnya itu ada puluhan miliar. Dan Mail adalah salah satu orang yang dipercaya yang tahu PIN ATM-nya Olga Saputra. Berarti dia orangnya apa? Jujur kan? Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.